Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala seluruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan kita kerja segala suruhannya itu insyaallah akan dikumpulkan bersama dengan para anbiya, para as-siddiqin dan para syuhada dan para as-salihin yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Tajuk khutbah Jumat ini adalah cobaan dalam sudut pandang Islam. Hidup bagi seorang muslim sejak dia akil baligh sampai malaikat maut datang menjemputnya penuh dengan cobaan dan ujian. Karena dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah cobaan. Ad-dunya darul ikhtiba, darul ibtila'un wa imtihan. The world is the place of trial and test. Ujian atau percobaan bukan hanya untuk dilalui saja, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai dengan ujian itu. Secara nyata Allah taala akan mendapati siapakah di antara hamba-hambanya yang baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya akan menguji kamu siapakah di antara kamu orang yang lebih baik amalnya. Ujian dalam Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang muslim adalah mempunyai dua bentuk ataupun dua hal dan dua cara. Pertama ialah ujian ibtila'us syarr, ujian keburukan, ujian kesusahan, ujian kesempitan, atau yang disebutkan dengan musibah, malapetaka ataupun bala, yang mana ujian ini terkena kepada kita semua, dan yang terkena kepada ahli keluarga kita, dan terkena kepada kaum umat Islam terutama di hari ini.
Umat Islam di seluruh dunia telah mengalami ujian yang sangat pedih, yang sangat kuat, yaitu ujian tekanan, pembunuhan, seksaan yang dikenakan oleh pemerintah yang zalim, sehingga umat Islam itu sebagai binatang dibunuh, diburu sekehendak mereka. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua ialah ujian ibtilaul khair, yaitu ujian yang berbentuk kebaikan. Kesenangan, kekayaan, kenikmatan yang melimpah, harta yang banyak, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa inna kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarr wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan, keburukan dan kebaikan. Tujuannya ialah cobaan, fitnah, dan kepada kami sahajalah kamu dikembalikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan keburukan biasanya menjadi kita sedih, takut, gelisah, dan juga membuat kita itu, jiwa kita tertekan, sehingga kadang-kadang menjadi kita itu berasa putus asa karena ditimpa oleh ujian yang berupa keburukan, kesempitan, ataupun musibah, ataupun yang dikenakan bala. Itu membuat hati kita merasa sedih, merasa takut, dan merasa putus asa. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menunjuk dan memberi petunjuk kepada kita bahwasanya bagaimana cara untuk menghadapi ujian yang berbentuk keburukan itu. Semua kita tidak mau sakit, semua kita mau sehat. Tidak ada di antara kita mau terkena kemalangan ataupun kecelakaan. Semua kita tidak mau miskin, semua mau kaya raya. Tapi Allah Ta'ala telah menetapkan penyakit ke atas siapa saja yang Ia kehendaki. Sebenarnya penyakit yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita itu telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi qada dan qadar itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada kita hari ini sebenarnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah Ta'ala telah catat siapa nasibnya begitu dan begini. Itu adalah yang disebutkan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehat ataupun sakit kita, kaya ataupun miskin kita, senang ataupun susah kita, semua dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita semuanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, Tuhan berfirman dalam surah At-Taubah, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan ke atas kami. Huwa maulana, dia Allah adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Sidang Jumat rahmani rahimakumullah, memang kita tidak suka sakit, memang kita tidak suka jatuh miskin, memang kita tidak suka bankrupt dalam perniagaan kita, dan memang kita tidak suka kemalangan, kecelakaan yang terjadi kepada kita.
tapi itu adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah yang akan berlaku kecuali yang Allah kehendaki. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah pengatur sekalian alam. Apabila setiap sesuatu berlaku ke atas diri kita adalah berlaku dengan kehendaknya, maka tidak ada jalan lain bagi kita melainkan menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebutkan redha. Jadi redha maknanya kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun iman kita. Nah, yaitu kita kena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan billahi subhanahu wa taala. Kita kena berbaik sangka kepada Allah taala. Semua takdir yang ditetapkan oleh Allah taala kepada kita itu adalah Tuhan mau kebaikan. Di sana ada hikmatnya, di sana ada rahsianya. Itu dikatakan redha. Ya Allah, ini memang perkara ini memang tidak hamba sukai, tapi telah ditetapkan ke atas kami, maka kami redha, kami terima ya Allah. Itu adalah redha. Dan kita mesti yakin bahwa di sebalik ketetapan, di sebalik takdir yang ditetapkan oleh Allah taala itu ada hikmatnya. Pasti ada di hikmat di sebalik penyakit yang Tuhan kenakan kepada kita. Pasti ada hikmat di sebalik kemiskinan yang kita alami sekarang. Pasti ada hikmat di sebalik kemalangan dan kecelakaan yang menimpa kita sekarang. Kita kena tangkap dengan keimanan, maka semua masalah kita akan diselesaikan. Kita tidak rasa sedih, kita tidak rasa berputus asa kalau kita benar-benar redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Seandainya mereka itu redha terhadap apa yang Allah tetapkan kepada mereka sebagai satu ketetapan, satu takdir dari sisinya, wa qalu hasbunallah, kemudian mengatakan cukuplah Allah bagi kami, sayu'tihimullah min fadlihi wa rasuluh. Nescaya Allah akan memberi kepada mereka pemberian yang merupakan kurnia, yang merupakan nikmat, dan rasulnya. Wa inna ilallahi raghibun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebahagiaan anak Adam itu adalah pada redha atas apa yang ditetapkan dalam menghadapi apa yang Allah tetapkan. Min sa'adati ibnu Adam ridahu ma qadallahu lah. Itu adalah punca ataupun rahsia ketenangan jiwa bagi seorang anak Adam, bagi manusia. Kalau manusia mau hatinya rasa tenang, adalah mesti percaya bahwa yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan redha kepada kita. Dan apabila Allah redha kepada kita, maka Allah taala akan memberi balasan kepada kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Tuhanmu akan memberi pemberian kepada kamu, yang mana pemberian itu kamu jadi redha. Hamba yang redha ialah di penghujung hayatnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tidak ada risau, jiwa yang tidak takut, jiwa yang tidak sedih, jiwa yang aman, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak berputus asa. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda dan dengan kepuasan hati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sudah Jumat rahmani rahimakumullah, sangat mudah untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang susahnya ialah untuk mengamalkannya di dalam hidup kita seharian. Karena kita seorang manusia mungkin masih lagi banyak kita itu dikuasai oleh nafsu kita. Nafsu masih merajalelakan diri kita. Yang mengkontrolkan diri kita adalah nafsu, bukan iman. Itu yang menyebabkan kita susah untuk sanggup mentaati apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau dikena bala atau musibah, kita masih bersangka baik atau masih bersangka jahat kepada Allah. Kita sangka bahwa Allah Ta'ala benci kepada kita. Allah Ta'ala kadang-kadang kita merasakan kita dizalimi. Itu adalah pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Kita seorang mukmin masih kita reda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sebalik hikmah, di sebalik ketetapan, di sebalik qada dan qadar itu ada hikmah, ada rahsianya. Kalau kita itu benar-benar kita itu mau memperbaiki diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minaz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasanun 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووقانا من شر أعدائه الكافرين والمنافقين ليجعلنا من ورثة الجنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة
wa min wilayatina Ratiwat khassah wa min sairi biladil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.